Selamat sore, selamat datang di seminar online hari ini, Sabtu 1 Agustus 2020. Perkenalkan, saya Fitria Syahaan, host seminar online pada hari ini yang bertema membasmi isu hoaks dan SARA di Pilkada serentak. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir dan stay di grup hingga sekarang, dan diharapkan untuk stay hingga seminar online ini berakhir. Dengan mengharapkan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, seminar online bertema membasmi isu hoaks dan SARA di Pilkada serentak yang diselenggarakan oleh Dua Laki Channel, saya buka secara resmi. Berikut saya sampaikan alur seminar online yang diselenggarakan oleh dua channel laki ini. Yang pertama, nanti ada perkenalan narasumber oleh kedua moderator, lalu ada sesi pertanyaan yang disampaikan oleh moderator, lalu ada sesi pertanyaan yang disampaikan peserta ke moderator, dan terakhir nanti ada penutup serta foto bersama. Diingatkan kembali kepada teman-teman untuk menonaktifkan mikrofon selain mengajukan pertanyaan saja dan dipastikan koneksi internetnya stabil. Mari kita mulai seminar hari ini. Acara ini diselenggarakan oleh Dua Laki Channel, sebuah channel YouTube yang memberikan edukasi kepada masyarakat Indonesia dengan mengundang narasumber di bidangnya masing-masing. Dengan mengedepankan milenial saat ini, Dua Laki Channel percaya akan memberikan inovasi yang berbeda. Seperti tema di hari ini, Dua Channel mengundang para narasumber yang sudah sangat paham dan mengerti politik di Indonesia. Seminar ini akan dipandu oleh dua moderator, yaitu Usia Paranginangin dan Karis Blessing Siregar, yang merupakan mahasiswa dari STTII Medan dan Unsud. Sebelum masuk ke dalam seminar ini, nanti seminarnya merupakan sesi tanya-jawab. Saudari Gloria Riandini dari mahasiswi USU Medan akan membuka seminar online ini dengan menyajikan secara solo lagu isyarat. Dipersilakan. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada kedua moderator untuk memandu acara berikutnya. Ya, terima kasih kepada host Fitria Siahaan dan Gloria Rian Andini yang telah menyanyikan Indonesia Raya. Kita akan masuk ke dalam seminar kita pada sore hari ini, membasmi isu SARA dan isu hoaks di Pilkada serentak. Dan sebelum memasuki acara seminar ini, izinkan saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Uzia Paranginangin. Saya mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Injil Indonesia Medan. Untuk itu saya akan memperkenalkan kepada para peserta semua narasumber kita pada sore hari ini. Yang pertama yaitu
Yang pertama, ada Ibu Sondang Natalia SE, social worker, dan pendidikan terakhir Ibu ialah Fakultas Ekonomi, jurusan Ekonomi Pembangunan USU. Mohon maaf, ada kesalahan teknis sedikit. Oke, kita lanjut. Mohon maaf, ada kesalahan teknis sedikit. Yang pertama itu ada Ibu Sondang. Yang kedua ada Ray Manurung. Yang ketiga Bapak Ruhut Sitompul. Yang keempat Joshua Sihombing. Dan yang terakhir itu Bapak Dedi Moritz. Jadi kita akan mengadakan seminar selama 1,5 jam. Jadi saya serahkan kepada Karis Blessing Siregar. Oke, baik. Usia Perangin-Angin, terima kasih atas kesempatannya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Karis Blessing Siregar. Saya mahasiswa Ilmu Politik Universitas Jenderal Sudirman. Kali ini saya akan bertanya kepada Kak Ren Gloria Manurung sebagai Humas Bawaslu RI. Saya ingin bertanya kepada Kak Ren Gloria Manurung, bagaimana peran Bawaslu RI sekarang ini dalam membasmi isu hoax dan isu sara di Pilkada serentak? Oke, suara saya terdengar. Suaranya terdengar? Kedengaran, ya. Kak. Oke. Untuk peran Bawaslu sendiri, saya mau menyampaikan kalau di sini kapasitas saya sebagai Humas Bawaslu, jadi lebih kepada menyampaikan peran kita sejauh ini hingga ingin kehajat kita nih nanti Pilkada 2020. Nah, sesuai visi misi kita itu kami di Bawaslu ingin menjadi lembaga pengawal dan pengawas dipercaya dengan prinsip mewujudkan pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sebagaimana visi misi kita, luber dan jurdil. Nah, memang isu sensitif ini, hoax dan sara itu sangat seksi ya untuk dibahas, apalagi jelang pilkada. Nah, biasanya tuh isu ini ada secara langsung maupun tidak langsung, yaitu dari sosial media. Tapi kalau yang langsung memang saya kira penanganannya bisa nanti akan lanjut ke Gakumdu ataupun satuan kerja yang kami bangun bersama kepolisian dan kejaksaan. Tapi kalau membahas dari isu hoax untuk medsos sendiri, memang sejak Pilkada 2018 sampai 2019 ini
Oke. Kenapa? Suaranya berantakan ya? Kalau gini? Aman? Aman nggak? Halo? Oh, suaranya berantakan ya? Bentar-bentar. Halo? Delay ya? Oke, bisa dilanjutkan. Oke. Oke, makasih. Untuk selanjutnya, kalau di Pilkada 2018 sampai 2019, memang pengawasan ini tantangan yang berat bagi Bawaslu, apalagi dalam tahapan kampanye. Oke, jadi ditambah banyak akun medsos yang, oh iya, kayaknya harus di-mute semua ya, karena suaranya mantul ke saya nih. Iya, makasih. Oke, dan saya lanjutin lagi. Tantangan berat dalam sosial media ini memang ada dalam kampanye, teman-teman, yang bisa saya sampaikan, karena sejauh ini PKPU tahun 2018 terakhir juga membahas terkait hanya pengaturan pendaftaran akun milik peserta pemilu. Jadinya memang semudah itu untuk berbagai akun yang ditunggangi istilahnya dapat menyebarkan hoax atau ujaran kebencian. Jadi upaya dari kita sendiri dari Bawaslu memang tidak bisa bekerja sendiri karena ini sangat luas. Pilkada 2020 kami telah menyusun kerjasama atau MOU dengan beberapa lembaga negara seperti Kominfo dan juga BSSN atau Badan Siber dan Sandi Negara, itu guna mengawasi konten internetnya. Jadi agar kita juga ada komunikasi langsung sama negara untuk mengawal pilkada agar bebas hoax dan ujaran kebencian atau SARA ini. Nah, tapi tidak cuma di situ, kami juga memang bekerja sama nantinya akan melakukan MOU juga dengan Cyber Polri untuk mengatur dan melihat bagaimana konten-konten yang ada di sosial media, apakah itu berpotensi pidana mungkin, ataupun juga ada hal-hal yang di luar seperti isu hoax dan ujaran kebencian itu. Jadi MOU ini digunakan untuk Bawaslu punya kewenangan meminta platform tersebut nantinya untuk menonaktifkan atau men-take down unsur-unsur yang kontennya punya ada berhubungan dengan hoax dan ujaran kebencian tanpa harus melalui Kominfo. Jadi prosesnya bisa lebih cepat gitu. Nah, intinya kita bisa segera men-take down dan akun-akun penyebar hoax dan ujaran kebencian atau hate speech itu bisa segera ditindaklanjuti. Nah, apabila muatannya tadi seperti saya bilang, apabila muatan kontennya diduga mengandung unsur pidana, maka kita bisa lanjutkan aduannya nih ke kepolisian, karena tadi kita bilang ada satuan kerja dari Bawaslu sendiri, itu Gakumdu, Sentra Penegakan Hukum Terpadu, itu antara kepolisian, Bawaslu, dan kejaksaan. Itu sih yang kami lakukan, Karis. Ya. Halo. Halo. Ini hilang nih Karisnya nih. Ya, terima kasih banyak. Oke, Zia. Kak Ray Gloria, dan saya akan melempar pertanyaan ke Pak Deddy Maurits. Mengapa isu hoax dan isu SARA tidak kunjung mereda di tengah-tengah masyarakat, Pak? Iya, salam kenal dari saya, secara khusus untuk Bang Ruhut.
Horas dong. Horas. Pernah ketemu di Medan waktu berapa tahun yang lalu, cuma Bang Luhut pasti nggak kenal saya kenal beliau pastinya. Nanti Ya, kita untuk ketemu lagi. Kita siap. ketemu lagi pilkada. Saya pendukung Bobi Nasution. Siap. Untuk rekan-rekan yang lain, saya berterima kasih untuk panitia. Ini komposisi yang pas sekali, apalagi kalau seandainya ditambah dengan pihak kepolisian, sebenarnya makin lebih komplit. Tapi untuk menjawab apa yang disampaikan tadi, saya akan membahas terlebih dahulu masalah fakta yang sedang kita hadapi. Bahwa pemilu tahun 2019 itu merupakan gelaran pemilu dengan semburan hoax terbanyak sepanjang sejarah. Artinya grafiknya bukan makin turun, ini makin naik. Ini disampaikan oleh Komisioner KPU Firian Aziz. Dan kemudian fakta yang kedua, terbukti di masa pandemi seperti ini justru hoax itu tetap merajalela. Artinya hoax tidak memandang siapa yang menjadi sasarannya, padahal kita tahu ini tragedi kemanusiaan. Ada begitu banyak jiwa yang melayang, tetapi hoax tetap menjadi satu gerakan yang meresahkan masyarakat sampai pada hari ini. Ini fakta-fakta yang saya utarakan terlebih dahulu. Kemudian kita bisa melihat lagi dengan kondisi pandemi sekarang, bahwa kampanye digital, daring dan lain sebagainya itu akan dipergunakan sebagai sarana. Artinya terbuka satu peluang dan kesempatan untuk hoax bisa masuk ke dalam. Nah, pasar hoax itu pasti tercipta ketika ada produsen, orang yang memproduksinya, baik secara terstruktur atau mungkin juga ada yang hanya sekedar simpatisan atau hanya sekedar mencari follower seperti itu. Dia sengaja untuk mengobok-obok rasa emosional orang yang menonton, padahal sebenarnya informasi ini sudah berlangsung beberapa tahun yang lalu, tapi dikemas sedemikian rupa. Artinya itu atas inisiatif sendiri. Tentunya ketika ada produsen dan kemudian ada yang menerima, konsumennya, terciptalah tanda kutip pasar hoax seperti itu. Dan kemudian kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena yang menampung berita itu sangat banyak. Sampai hari ini itu laris manis. Penyebabnya kenapa? Ya karena masyarakat yang belum kritis. Belum terbentuk cara berpikir kritis yang bisa memilah-milah mana berita benar, faktual, mana berita-berita yang dikemas sekedar opini dan lain sebagainya. Jadi selama penerima hoax ini masih terbentang luas, saya yakin masalah ini tidak akan tuntas. Sama seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden, pernah dia berpidato dan saya coba cek ulang kembali kemarin, bahwa ini di era digital, hoax ini sesuatu yang tidak bisa kita tiadakan. Ini sebuah realita, ini sebuah kenyataan. Dan kemudian sampai hari ini, saya ulangi kembali, grafiknya bukan turun, malah naik. Nah, sekali lagi saya sampaikan kepada kita, kenapa sampai hari ini hoax itu tak kunjung mereda? Karena yang nampung masih banyak. Kira-kira seperti itu dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak buat Pak Dedi. Dan bagaimana cara masyarakat tidak terprovokasi dalam isu sara dan isu hoax? Bagaimana cara masyarakat tidak terprovokasi dengan isu sara dan hoax? Untuk Pak Dedi. Ya, untuk masyarakat memang kita mau cara yang panjang atau yang memang ini harus kita segerakan karena memang batas waktu yang ada di depan kita, pemilu yang sudah mendesak ya. Kalau proses yang panjang tentu kita contohnya belajar dari Finlandia, bagaimana mereka memasukkan cara berpikir kritis itu di dalam kurikulum sehingga proses berpikir itu terbentuk gitu. Nah, untuk kondisi sekarang kita harus menghadapi satu rangkaian kegiatan pemilu yang tinggal beberapa bulan lagi. Saya berpikir bahwa ini harus dilakukan secara bersama-sama,
kompak seluruh elemen yang ada untuk terus-menerus mengingatkan masyarakat supaya masyarakat tidak lengah, kira-kira seperti itu. Dan saya coba survei lebih lanjut, beberapa lembaga sudah mulai melakukannya, termasuk juga platform penyedia layanan yang ada, itu juga harus bisa mengkampanyekan ini dengan lebih masif lagi. Apakah juga dari komunitas milenial, anak-anak muda, itu harus terus diingatkan, jangan berhenti, terus diingatkan. Artinya ketika ini dilakukan secara kompak bersama-sama, masyarakat akan mengingat, ya, bijaklah sebelum, bijak dalam bermedia sosial, saringlah sebelum sharing. Ada beberapa tips yang bisa saya bagikan di sini. Yang pertama, hati-hati dengan judul provokatif. Jadi kalau lihat ada judul yang sensasional, itu masyarakat harus langsung alert, harus waspada. Jangan-jangan ini bukan berita benar gitu. Dan kemudian mencoba membandingkannya, mencari referensinya dengan situs-situs online resmi. Yang kedua, kalau nanti dicermati ternyata kita melihat alamat situsnya ini meragukan karena menggunakan domain blog misalnya begitu. Itu harus juga di-compare. Sebagaimana dari Dewan Pers bilang ada 43.000 situs di Indonesia, yang terverifikasi itu masih 300. Jadi dapat dibayangkan betapa banyaknya media-media lain yang bisa kita katakan berpotensi untuk menyebarkan hoax. Kemudian yang ketiga, masyarakat harus lihat fakta, lihat isinya. Siapa yang menyampaikannya? Kalau yang menyampaikannya itu adalah dari organisasi atau dari lembaga yang resmi, dari pemerintah, dari KPK, kepolisian, sebagainya, kita bisa langsung mempercayainya. Tapi kalau yang menyampaikannya itu, maaf saya katakan contohnya dari politisi atau pegiat sosial atau apa sebagainya, memang harus lebih menyaring dan memfilternya lagi. Kemudian yang berikutnya juga bisa cek keaslian foto. Biasanya di hoax ini foto itu sudah diedit. Kita bisa menggunakan search engine untuk bisa melihat mana foto-foto yang asli, mana yang bukan gitu. Dan kemudian ya masyarakat harus proaktif karena berbagai layanan untuk melaporkan mulai dari sarana platform, Facebook, YouTube dan sebagainya, Google itu sudah ada untuk melaporkan hal tersebut. Dan kemudian tentu dengan adanya dukungan dari pelaku penyelenggaraan pemilu yang lain, ini bisa diselesaikan dengan lebih seksama. Saya rasa dari saya itu dulu ya. Oke, baik. Pak Dedi, terima kasih atas jawabannya. Saya mau bertanya untuk Pak Ruhut Sitompul. Bagaimana Pak dari segi hukum ketika seseorang melakukan isu hoax dan isu sara, Pak? Terima kasih. Duo Laki Channel, Angin-Angin dan Siregar. Begitu juga tim. Yang jadi masalah sekarang, terus terang, dari kita dalam hal ini penanggung jawab apabila ada pelanggaran. Kita harus jemput bola. Apa yang dikatakan tadi adik kita yang dari Bawaslu, juru bicara, begitu juga Deddy Maurits itu benar. Ya, tinggal saya ingat sekali ya, ini tidak menghilangkan demokrasi. Ya, saya pernah bicara, saya dulu juru bicara di partai saya waktu sebelum saya di PDI Perjuangan, saya di Demokrat. Saya bicara berdua dengan Pak SBY, pada waktu itu beliau presiden. Pak, ini kalau begini terus gimana Pak? Iya Pak Ruhut, saya ingat sekali jawaban Pak SBY pada waktu itu, ini era reformasi, demokrasi dikedepankan. Kalau kita terlalu keras, ya jadi nanti mundur lagi. Tapi di situ jujur saja saya kurang sependapat. Dalam penegakan hukum, biar demokrasi dikedepankan, kita harus tetap tegas, nggak boleh ragu-ragu, ya, nggak boleh ragu-ragu. Sekarang saya bicara dari sudut hukumnya. Yang jadi masalah, yang rame tadi dibicarakan,
Pak Dedi, begitu juga adik kita tadi dari Bawaslu. Jujur saja kita bicara, saya sebagai orang hukum, ini deliknya delik apa? Ya. Delik hukum murni atau delik aduan? Kan itu. Kalau saya jujur saja, bicara dua delik ini kita bicara sanksi. Calon yang ikut pilkada ini, mereka paling takut sanksi dari Bawaslu. Yaitu sanksi apa? Sanksi administrasi. Itu yang mereka takut. Kalau pendukungnya aneh-aneh, ya, peringatkan keras si calon itu. Anda akan kena sanksi administrasi. Kalau tidak bisa mengendalikan pendukung Anda. Nggak bisa pendukung itu mengatakan, atau dia juga mengatakan, oh itu simpatisan itu nggak terdaftar dan lain sebagainya. Tidak bisa. Ya, jelas kok ada tim suksesnya. Ya, saya udah berapa kali ikut jadi tim sukses, baik itu pilpres, baik itu pemilihan gubernur, bupati, wali kota, ada. Ya, jadi tolong diperingatkan timnya. Ya, tim ini bukan sanksi administrasi. Seperti yang dikatakan Dedi tadi, begitu juga adik kita dari Bawaslu, pidana. Ya, nggak main-main. Kan kalau ditanya, ada nggak aturannya, ada nggak undang-undangnya? Di negara Indonesia yang berdasarkan hukum, semua sudah ada aturannya. Tetapi kembali, the man behind the gun. Manusia penegak hukum di belakang peraturan itu. Berani tegas nggak? Itu aja kok. Ingat pilkada DKI waktu zaman Ahok dengan Anies. Itu kan sudah kebangetan. Kalau Ahok menang, Jakarta akan terbakar. Kan tahu yang ngomong itu siapa? Tahu kok terang benderang. Ancam dong si calon. Hei pendukung kau ngomong begitu, kau kena nanti sanksi administrasi. Dan yang bicara itu juga langsung jemput bola. Itu bukan delik aduan lagi, delik hukum murni. Sudah mengganggu stabilitas. Belum lagi kalau meninggal tidak dimandikan, belum lagi yang lain-lain, ya. Oke lah kalau fitnah, ya, atau ujaran kebencian. Boleh, oh ya itu delik aduan, merasa nggak senang difitnah, laporin. Tapi kalau mengatakan kalau kami kalah satu daerah terbakar, wah itu udah delik hukum murni bos. Jemput, tangkap yang bersangkutan. Jangan takut-takut. Hukum harus ditegakkan. Biar semua hati-hati. Itu saya yang selalu mengatakan dimanapun itu bahasa saya. Mulutmu harimaumu. Jadi tolonglah aparat. Baik dari kepolisian, dari kejaksaan, dan saya mohon tadi adik saya yang dari Bawaslu itu baik sekali. Tolong ingatkan para Bawaslu itu. Kasih sanksi administrasi. Ya, Anda bisa kami dis, nggak bisa jadi calon. Pasti dia takut, pasti tiap hari dia rapat, dia kontrol terus tuh tim suksesnya. Dan tim sukses itu ada lagi berkembang ke bawah lagi kan. Yang ke bawah lagi itu ingatkan, jangan bilang oh kami nggak tim, kami nggak tahu itu dari mana. Semua kalau diurut ada benang merahnya kok, nggak susah kok. Apalagi kita berterima kasih. Polisi kita hebat sekali sekarang, kejaksaan kita hebat. Jadi nanti 2020 ini bulan 12, jangan lagi coba-coba. Saya mohon, saya sebagai praktisi hukum, tindak tegas. Sekarang aja udah mulai main-main itu, ya. Udah mulai main-main, aneh-aneh, udah mulai fitnah. Dan ingat, itu lama-lama kalau tidak tegas yang namanya Bawaslu, dan polisi, jaksa yang lain semua tidak langsung jemput bola, masa mengambang itu, swing voter itu, terpengaruh juga kok. Betul juga ya, kan begitu. Contohnya misalnya seperti Solo. Ya, kenapa sih giliran Pak Jokowi dinasti? Yang dulu-dulu, sekarang aja ada menteri yang anaknya calon kok nggak disebut. Begitu juga anggota DPR, ada yang anaknya calon. Begitu juga istri, bupati, ada. Ya, jadi seolah-olah bicara dinasti Pak Joko Widodo. Ya enggak lah. Tapi kita lihat secara objektif. Apa salahnya? Ya. Dan ini bukan hanya di Indonesia, di dunia. Saya ingat sekali klan Kennedy. Ya, berapa yang jadi presiden, berapa yang jadi calon presiden tinggal dilantik. Belum lagi George Bush, saya masih ingat dulu, Bush Junior presiden, adiknya gubernur, ya, anaknya wali kota. Tapi kualitasnya bagus. Ini juga kalau bagus kualitasnya kenapa? Jangan dong karena anak orang gede, hak dia sebagai
mengkedepankan demokrasi, hak demokrasinya nggak boleh. Ah, lu kan anak si Anu. Jangan gitu dong. Ya, anak koruptor kok boleh. Ah, jangan gitu. Siapapun punya hak untuk itu. Tapi dia harus berkualitas. Ah, jadi hoax-hoax inilah yang suka membuat orang, oh iya juga ya. Oh, dia nggak pantas. Siapa bilang nggak pantas? Ya, saya bukan karena saya dari PDI Perjuangan. Gibran pantas. Bobi Nasution di Sumatera Utara, wali kota Medan, pantas. Begitu juga misalnya anaknya Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung, pantas. Kenapa gitu? Kok lucu? Ini ada residivis. Sudah terpidana, sekarang calon lagi. Nggak diomongin. Udah jelas karena korupsi. Rakyat miskin karena koruptor. Ya, boleh. Hal-hal seperti ini. Inilah yang saya mohon Bawaslu, ya, pihak kepolisian, kejaksaan, tolong jemput bola, shock terapi mereka. Si calon dan pasangannya juga di shock terapi dengan sanksi administrasi. Begitu juga tim suksesnya, sanksi pidana. Apalagi sekarang dikaitkan dengan undang-undang IT loh. Keren loh, semua ancamannya di atas 5 tahun. 6 tahun, 9 tahun, 12 tahun. Jadi nggak macam-macam. Laksanakan itu. Ya, nggak usah takut, kami akan mengerahkan massa, kami akan ini. Jangan takut, tegakkan hukum. Mereka pasti takut kok. Nyatanya yang selama ini kita lihat yang hoax, yang melakukan fitnah, ujaran kebencian, setelah dijaring, ditangkap oleh polisi, nggak malu-malu nangis, minta maaf. Tapi waktu itu galaknya nggak ketulungan. Ngeri kali. Siap ku pancung, siap ku ini. Udah ditangkap, merengek-rengek, cium kaki. Hal-hal seperti ini. Karena itu, bapak-bapak polisi, bapak-bapak kejaksaan, Bawaslu, karena di Bawaslu itu bapak-bapak kita ini ada di dalam satu tim gabungan yang dikatakan adik saya tadi, juru bicara Bawaslu. Tolong Pak, semangat kebersamaan Pak, harus ditindak Pak. Saya setuju seperti yang dikatakan oleh Pak SBY pada waktu itu, ini era reformasi, demokrasi dikedepankan, setuju. Tapi juga jangan demokrasi dikedepankan kebablasan. Ya, kebablasan ini yang ngeri. Saya ingat sekali, saya lawyer Pak Harto. Saya bersyukur, terima kasih kepada Yang Maha Kuasa Tuhan. Banyak pejabat negara, banyak presiden-presiden di Republik ini saya lawyernya. Ya, termasuk Pak Harto. Pak Harto itu kegunda-gulanaannya waktu dia sudah jatuh, waktu berdua kami ngobrol di Cendana, dia bilang apa? Pak Ruhut, saya lawyernya. Apa kita sudah siap berdemokrasi? Itu yang ada kekhawatiran daripada Pak Harto pada waktu itu. Ini yang saya katakan. Ya, kita harus siap, ya. Karena itu saya bangga lihat Pak Joko Widodo, presiden kita yang ke-7 ini nggak main-main dia. Siapapun, ya, kaitan dengan demokrasi, beliau nggak pilih bulu, ya. Kita acung jempol dengan Pak Joko Widodo. Dan kita semua harus begitu dong. Kan namanya demokrasi dikedepankan. Oke, tapi tolong demokrasi yang bertanggung jawab. Itu dulu bos, nanti kita sambung lagi bos. Makasih. Oke, baik Pak Ruhut, makasih Pak atas jawabannya Pak. Buat Bang Joshua Sihombing dari media, bagaimana Bang peran dari media sendiri dalam membantu isu hoax dan isu sara saat ini Bang? Halo Bang? Halo Bang? Oke, mungkin Bang Joshua lagi live dari meeting ini. Kembali lagi ke Bawaslu. Oke, apa yang menyebabkan isu hoax dan isu sara sering dipakai di dalam pilkada? Apa yang menyebabkan? Iya. Biasanya sih memang karena isu ini lebih rentan dan mudah untuk digoreng gitu. Kalau bahasa zaman sekarang lebih mudah untuk dibesar-besarkan, apalagi lewat media sosial. Karena zaman sekarang apa-apa tuh media sosial gitu. Kalau yang berhubungan langsung itu mungkin dari mulut ke mulut udah mulai jarang. Cuman dalam temuan kami juga di Bawaslu memang banyak sekali
hoax, ujaran kebencian maupun SARA, apalagi yang dipakai kemarin pilkada di Jakarta dan juga pemilu 2019, itu memang banyak banget di sosmed. Dan karena teknologi sekarang sudah berkembang sangat pesat sekali, apalagi anak-anak muda, makanya penyebarannya juga lebih mudah untuk hal ini bisa berkembang. Makanya kalau yang saya lihat apa yang menyebabkan ya karena teknologi sekarang sudah mudah, sudah cepat dan gampang sekali dipakainya. Jadi memang isu ini rentan karena mudahnya oknum-oknum menyebarkan hoax dan ujaran kebencian. Apalagi tahapan sekarang kan dipersempit karena ada COVID-19 gitu. Harusnya memang banyak opsi-opsi untuk penundaan pilkada sampai tahun depan. Cuma memang dari hasil rapat RDP kemarin di Komisi 2 memang disepakati untuk 9 Desember nanti untuk pilkada ini diselenggarakan. Jadi memang banyak pihak jahat mungkin yang sekarang sudah mulai bergerilya untuk menggoreng isu hoax dan ujaran kebencian maupun SARA. Tetapi kita di Bawaslu memaksimalkan upaya sebaik mungkin memang untuk mencegah hal itu dengan sosialisasi dan juga kerjasama dengan berbagai pihak. Begitu sih sejauh ini. Oke, baik Karen, makasih atas jawabannya. Untuk Bang Joshua, perwakilan dari media, mungkin Bang, bagaimana sekarang peran dari media dalam membantu membasmi isu hoax dan isu SARA saat ini, Bang? Halo, Bang? Halo, Bang? Suaranya, Bang? Oke, mungkin ada kesalahan teknis dari Bang Joshua. Saya akan melempar pertanyaan kepada Ibu Sondang selaku perwakilan dari masyarakat. Untuk Bu Sondang, mengapa masyarakat wajib membasmi isu SARA dan isu hoax? Ya, kita ke definisi dulu ya bahwa SARA itu kepanjangan SARA itu kan suku, agama, ras dan antar golongan ya. Jadi sebenarnya kita harus tahu dulu kenapa kemudian isu SARA itu dipakai oleh oknum-oknum ini untuk bisa mencapai tujuan mereka. Itu sebenarnya karena SARA itu kan sangat dekat dengan emosional masyarakat gitu ya. Jadi satu suku, satu agama, satu ras, satu kelompok, ini memang sangat mudah untuk digoreng ya, sangat mudah untuk dibuat menjadi isu untuk mempengaruhi masyarakat memilih oknum-oknum tertentu. Jadi hoax itu sementara hoax itu adalah kan berita bohong. Nah seringkali isu SARA itu dimix dengan hoax kan begitu ya. Nah sebenarnya kalau SARA itu kan gift sebenarnya. Jadi kita diberikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa itu memang berbeda-beda suku dan agama. Mestinya ini nggak jadi masalah gitu. Kalau Indonesia punya Pancasila dan adalah NKRI, ya kan, maka sebenarnya perbedaan ini harusnya nggak bisa jadi masalah gitu. Tetapi ternyata ini menjadi alat yang paling mudah untuk digoreng untuk kepentingan politik. Jadi kalau menurut saya, kenapa kita wajib membasmi isu SARA dan isu hoax itu? Karena yang pasti, yang pertama, itu bisa menyebabkan disintegrasi bangsa. Artinya akan terjadi perpecahan, akan ada konflik-konflik sosial di antar masyarakat yang sebenarnya adalah mestinya satu, kan begitu ya.
Jadi kita harus basmi. Yang kedua, kenapa kita harus membasmi isu-isu sara dan isu hoax dalam pilkada? Karena sebenarnya isu ini jadi mengaburkan gitu ya, mengaburkan kualitas dari sosok-sosok yang mau dipilih itu. Jadi akhirnya masyarakat dikaburkan tujuannya bahwa yang mau kita pilih ini adalah orang yang harusnya punya kompetensi, punya integritas, ya kan, punya track record yang baik. Jadi bukan soal karena dia satu agama dengan kita, satu suku dengan kita, atau satu kelompok dengan kita, ya. Jadi itu yang kedua. Jadi mengaburkan kualitas dari kandidat yang mau dipilih, kan gitu. Yang ketiga, kenapa kita harus basmi isu sara dan isu hoax? Karena itu menyebabkan kerugian kepada masyarakat. Kalau kemudian masyarakat sampai memilih kandidat yang tidak berkualitas, tidak punya kompetensi, tidak punya integritas, tidak punya track record yang baik, maka masyarakat kemudian menjadi rugi. Kita lihat aja sekarang faktanya, ya. Kalau DKI Jakarta 2017 yang lalu itu menggoreng-goreng isu-isu sara untuk menaikkan memilih pemimpin pada saat itu, coba kita lihat aja hasilnya hari ini, kan begitu ya. Jadi masyarakat rugi, dirugikan masyarakat. Itu yang ketiga. Yang keempat, kenapa kita harus membasmi isu sara dan isu hoax? Ini adalah satu hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kenapa? Udah jelas beritanya bohong. Yang kedua, itu adalah suku, agama, dan ras yang berbeda, itu adalah karunia Tuhan. Maka ini adalah hal yang jahat, hal yang tidak benar. Jadi harus dibasmi. Nggak sesuai dengan Pancasila. Nilai-nilai ketuhanan yang kita pegang, apa yang benar, itu yang harus kita lakukan. Jadi kita harus basmi. Itu menurut saya. Dan bagaimana cara efektif untuk menghambat terjadinya isu sara dan isu hoaks di tengah masyarakat? Masih saya ya? Ya, untuk Bu Sondang. Ya, kalau cara yang paling efektif itu sebenarnya saya setuju dengan yang kata Pak Ruhut ya, harus ada penindakan yang tegas gitu. Jadi harus tegas. Kita sudah ada undang-undang, sudah ada peraturannya. Ya, sebaiknya para pemangku kepentingan, orang-orang yang bertugas untuk itu, ya lakukanlah dengan tegas. Kalau sekarang kita melihat ada berita-berita ini ditangkap karena hoax yang dia ciptakan, ini ditangkap, ya kita senang ya. Artinya pemerintah kita dan berbagai pihak yang terkait ternyata sekarang senang bekerja. Tapi harapan kita supaya lebih tegas lagi ya. Yang kedua, cara yang efektif itu menurut saya adalah bahwa masyarakat harus diberi edukasi gitu. Masyarakat harus diberi edukasi politik yang benar. Waktu saya kemarin maju menjadi caleg, saya menyaksikan langsung di lapangan bagaimana masyarakat itu sebenarnya banyak yang harus diberi wawasan, pengertian, pengetahuan yang baik tentang perpolitikan ya. Jadi kalau masyarakat kita pintar, kalau masyarakat kita punya ilmu politik yang cukup memadai, maka mereka nggak akan mudah terpengaruh dengan isu-isu hoax atau sara itu. Ya, saya menemukan ada banyak juga masyarakat yang sudah mulai pintar, yang ada juga masih yang mungkin karena koneksi atau pengetahuan mereka sangat terbatas. Tapi kalau ini dilakukan secara gencar, edukasi oleh pemerintah, oleh lembaga-lembaga, sampai kepada masyarakat yang paling bawah, sampai grassroots, jadi saya rasa ini efektif, ya. Ya, saya rasa seperti Bawaslu, tadi saya udah senang mendengarkan dari Mbak Rain. Bawaslu adalah badan pengawas pemilu, kan begitu ya. Jadi tentunya memang bagaimana supaya Bawaslu dan bagian-bagian dalam pemerintahan kita yang terlibat dalam proses pilkada itu semuanya dimaksimalkan. Apakah harus memakai sistem teknologi informasi yang lebih canggih, yang lebih intens,
dalam keseharian masyarakat, saya pikir itu penting sekali. Ya, saya pikir itulah dari saya. Apa hukuman yang paling tepat bagi orang yang melakukan isu SARA dan isu hoax, Pak? Ke saya. Iya, Bapak. Ke Ruhut Sitompul, ya. Apa yang dikatakan Bu Sondang, ya, begitu juga Rian Gloria, saya rasa itu sudah benar sekali. Cuma sayang saja tadi dari yang mewakili pers, sesuai dengan keinginan daripada Bu Sondang, mestinya pers ini membantu, ya, memberi penyuluhan. Apa yang dirasakan oleh Bu Sondang itu benar, ya. Bicara SARA itu harus diingat. Tadi baik sekali Bu Sondang mengatakan ideologi kita Pancasila, begitu juga Rens Gloria tadi, ya. Kalau udah bicara Pancasila sebagai ideologi negara, jangan sekarang orang merasa paling Pancasila, tapi anggaran dasar, anggaran rumah tangganya pun tak pakai ideologi Pancasila. Itu yang aneh-aneh itu, ya, model HTI lah, model yang lain-lain itulah, ya. Kayaknya kebakaran jenggot banget dengan kemarin itu yang ramai di Senayan itu. Jangan, ya. Tadi udah baik Bu Sondang, begitu juga adik kita Gloria, ya, itu sudah baik. Bicara Pancasila sebagai ideologi, SARA itu sudah tidak laku. Bicara SARA di negara ideologinya Pancasila tidak mengenal dominasi mayoritas dan tirani minoritas. Nggak mengenal itu. Tidak dilihat dia orang mayoritas atau dia minoritas tapi berkuasa. Nggak dilihat itu, tapi kualitas manusianya. Saya udah kasih contoh tadi, bahkan Bu Sondang juga sama dengan saya. Di DKI, lihatlah sekarang DKI ini. Ya, itulah salah satu tragedi yang paling jelek mungkin di dunia. Ya, terjadi apa? SARA, ujaran kebencian, fitnah. Nah ini dia, teror. Kalau kami kalah Jakarta terbakar. Ih, ngeri kali. Di sini aparat harus tegas. Tadi jelas ya pertanyaan tadi adik kita juga ya, Haris Siregar itu benar. Sanksinya, dasar hukumnya semua sudah ada. Ancaman hukumannya juga nggak main-main, semua di atas 5 tahun. Ya, kenakan. Aparat nggak usah khawatir, mau mereka apa-apa hadapin. Ngapain? Siapa sih mereka? Kita lebih kurang hampir 280 juta. Mereka cuma berapa persen? Cuma sekuku kok. Ngapain kita takut? Kemarin bangga-bangga. Wah, kami rame kemarin berkumpul. Yang ngumpulin itu rame Ahok itu kemarin. Ya, jangan bilang karena satu tokoh. Karisma dia membuat rame. Nyatanya setelah itu, setelah Ahok ditahan pada waktu itu, pernah nggak lagi ada bisa kumpul rame-rame? Nggak ada. Nggak ada, ngumpul 30.000 aja susah. Hah? Itu kemarin karena Ahok menjadi musuh bersama pada waktu itu bagi mereka. Ya, padahal kalau kita lihat Ahok juga di mana salahnya dia. Dia bicara kebenaran kok. Tapi disinilah wartawan. Nah itu saya minta wartawan. Demokrasi Pancasila dikaitkan dengan pers Pancasila. Tidak semua berita harus diberitakan kalau akhirnya menjadi adu domba. Contohnya, ya, saya kalau kasih ceramah di mana-mana, ya, kalau di Jakarta, saya dari Jakarta, ya, si Badu orang Batak dipukul, digelodok, ya, yang kayak gitu kalau kita wartawan itu nggak usah diberitakan, nggak usah kan, emangnya semua berita itu harus diberitakan. Kalau berita itu nanti membuat nanti orang Batak marah, dia bakar itu gelodok gimana? Hah? Akhirnya kan SARA. Inilah saya mohon juga kepada sahabat-sahabat wartawan. Pers Pancasila, ada berita besar, kita kecilkan. Udah kecil, kita hilangkan. Jangan, oh ini demokrasi, kita harus buka, semua buka. Ya buka lah kalian semua itu. Apa yang terjadi? Tapi nanti endingnya, hasilnya, lihatlah Jakarta sekarang. Ya, rumah susun. Nggak setuju. Tapi rumah lapis setuju. Apa bedanya susun dengan rumah lapis? Rumah 0%. Sampai sekarang tak jelas rumah 0%. Reklamasi. Kemarin terang-terangan menolak. Sekarang, oh enggak, saya bukan menolak. Ya, menunggu. Aduh, hanya permainan kata-kata.
Sekarang tidak laku lagi. Pemimpin hanya bisa berkata-kata. Tapi seperti pesan Pak Joko Widodo, kerja, kerja, kerja. Itu yang penting. Dan kerja ini untuk rakyat. Bagaimana kita bisa merebut dan memenangkan hati rakyat. Udah nggak usah khawatir selama kita kerja dengan baik. Tapi jangan korupsi. Jadi saya terima kasih Bu Sondang ya. Baik sekali penjelasannya. Begitu juga adik kita Gloria tadi dari Bawaslu. Ya, jelas kok. Jadi kalau ini semua keinginan Sondang, keinginan Gloria, begitu juga tadi pengamat kita yang dari Medan, ya, wah udah enak kok ini pilkada 2000 tanggal 9 yang dikatakan Gloria Desember nanti, ya, ini sudah enak. Tinggal memang betul ada juga yang kepingin, ini saya mohon, tolonglah, memang ini harus Menteri Dalam Negeri Pak Tito juga sudah tegas. Tetap kita sesuai dengan DPR juga sudah menyetujui pilkada ini Desember. Harus kita lakukan. Karena kalau kita mundur lagi, nanti apa ya, mekanisme itu jadi rusak. Apalagi kita nanti masuk 2024 Pilpres. Ya, begitu juga pilkada udah serentak lagi. Ya. Begitu juga legislatifnya. Semua kan bersamaan. Jadi ya memang ya adalah mungkin yang enggak, saya kan masih jabatan saya nanti sampai 2021. Tapi udahlah, enggak apa-apa. Biar nanti enak memasuki 2024. Jadi saya mohon, ya, enggak usah lagi kompor-kompori supaya tidak usah ada pilkada 2020 tanggal 9 Desember. Jangan. Biar aja berjalan. Ya, mengalir aja lah seperti kehendak Tuhan itu. Pasti Indonesia ini akan maju. Terima kasih. Oke, baik Pak Ruhut, terima kasih Pak. Bang Joshua, pertanyaan yang tadi, bagaimana peran media sekarang ini dalam membantu isu hoax dan isu sara? Ya, tes, halo, udah kedengaran? Sudah Pak. Oke, sebelumnya minta maaf ada gangguan teknis tadi. Bagaimana peran media untuk mengambil andil dalam menangkal hoax di pilkada ya. Kalau saya sendiri sebagai media, saya sebagai jurnalis, sebagai wartawan, kalau untuk diri saya sendiri dan juga khususnya para wartawan yang memang berada di lingkungan saya, untuk menangkal hoax tentu kami harus meng-cross check. Yang pertama itu, di mana-mana yang namanya wartawan, jurnalis, jika kita menerima isu A, B, C, D, kita yang paling utama harus meng-cross check keberadaan isu tersebut. Contoh, ketika pada Pilpres 2019 ada isu ataupun ada informasi terkait surat suara tercoblos di Malaysia, itu kan sangat heboh. Sangat menghebohkan, di mana surat suara itu tercoblos ke salah satu, khususnya yang paling ramai itu ketika ke salah satu dari calon legislatif. Kalau dari kita berbicara konteks pilpresnya ya mungkin itu karena memang cuma 2 ya. Jadi ini kan dari sekian banyak calon legislatif hanya 1 nama itu di situ isunya. Kami cross check kalau kami di media kami ada koresponden di Malaysia, jadi langsung meng-cross check isu tersebut ke Selangor, ke Malaysia, Kuala Lumpurnya. Kami meng-cross check dan memang benar tugas saya yang mengikuti jejak pemberitaan khusus untuk Pilpres pada 2019, saya meng-cross check kembali ke Bawaslu. Di sini ada teman saya di Bawaslu, ada Rain. Saya meng-cross check meyakinkan apakah benar informasi tersebut. Berdasarkan dari petugas Panwaslu, Bawaslu menyatakan itu benar, sehingga mengambil langkah untuk melakukan investigasi mendalam, sehingga dikirimlah pada saat itu Komisioner Bawaslu beserta KPU. Jadi kalau untuk menangkal isu hoax, kita itu pertama meng-cross check terlebih dahulu. Yang kedua, jika kita mendapat isu A, B dari salah satu orang, kita mesti mendalami isu tersebut dulu. Bagaimana latar belakang ataupun background isu tersebut bisa diucapkan oleh si pemberi kabar tersebut.
Lalu yang kedua, ketika kita telah menerima background-nya atau dasar si A membicarakan si B, kita cross-check kembali ke si B. Jadi konteksnya bukan untuk mengadu domba, kita konteksnya untuk meng-cross-check keberadaan ataupun kebenaran informasi tersebut. Itu untuk menangkal ataupun peran media agar kita tidak menulis berita yang malah bikin gaduh. Begitu, Karis. Kalau dari saya ya. Buat media sendiri, Bang, bagaimana Bang cara edukasi kepada masyarakat untuk tidak terpancing dengan isu hoax dan isu sara, Bang? Cara untuk teman-teman penikmat informasi, khususnya pada saat ini perkembangan era digital, pertama kita untuk mencegah mendapatkan informasi yang hoax, kita harus meng-cross-check ya dari mulai judulnya seperti bagaimana, saya kasih tahu di sini, kalau kita menulis berita judul, lead, dan kutipan-kutipan. Kadang ada media yang menyimpulkan ataupun yang menuliskan judul berdasarkan pengembangan opini atau pengembangan narasi yang ditulisnya. Jadi tidak ada quote dan juga tidak ada narasumber yang dijadikan sebagai narasumber di berita tersebut mengatakan A, B, C, D. Tidak ada. Jadi dia mengimprove sendiri. Itu. Jadi kita harus meng-cross-check. Kalau kita sebagai publik penikmat informasi, kita harus meng-cross-check semuanya. Judulnya seperti apa, Ruhut Sitompul .2. Contohnya ya. Contoh ini, Bang, mohon maaf. Iya, silakan Joshua. Contohnya Ruhut Sitompul .2, keluar dari ini saya senang. Keluar dari parpol ini saya senang. Padahal tidak ada konteksnya ngomong begitu. Padahal konteksnya Bang Ruhut menjelaskan keluar dari alasan mengapa keluar dari partai A, B, C, D, begitu. Di dalam tubuh berita itu yang dijelaskan seperti itu, bukan yang dijelaskan bagaimana representasi kesenangan Bang Ruhut ini ketika diisukan atau dikabarkan keluar dari sebuah partai politik atau apalah segala macam. Begitu, Karis. Oke, makasih Bang Joshua. Karen, apa di masyarakat mungkin ketika isu hoax itu dipakai, apa dampak terbesar? Siapa? Karen. Oke. Dampak besarnya ya. Iya. Dampak besarnya itu jelas tadi seperti yang disampaikan Ibu Sondang udah jelas, di masyarakat pasti akan ada perpecahan. Itu udah pasti. Baik dari itu sudah kita lihat dari pilkada Jakarta kemarin maupun pemilu, itu semua orang dipecah belah, baik dari suku per suku, agama per agama, ras per ras, itu semuanya jadi pecah gitu. Bahkan mungkin dari keluarga aja beda pilihan bisa saling musuh-musuhan gitu, saling nggak omong-omongan. Nah dari situ jelas dampak besarnya itu di masyarakat akan ada terjadi perpecah belah gitu. Dan juga pasti ada distrust atau ketidakpercayaan terhadap demokrasi kita lagi. Sehingga memang harapannya hal ini bisa sama-sama dicegah dan diawasi bersama, baik dari Bawaslu sendiri maupun masyarakat gitu. Karena kami kemarin juga sudah launching sekolah kader pengawasan partisipatif atau SKPP, itu kami buat di Bawaslu untuk meningkatkan angka partisipasi masyarakat untuk melakukan pengawalan proses demokrasi. Jadi kita minta masyarakat juga membantu Bawaslu agar bersama-sama, nggak cuman sendiri nih Bawaslu atau kepolisian, kejaksaan, tetapi ada juga upaya dari masyarakat sendiri membantu proses demokrasi agar lebih bersih lagi. Nah, untuk peserta pemilihan jelas dampaknya dirugikan otomatis karena kehilangan suara mungkin nanti, atau kepercayaan, oh pasangan yang ini ternyata suka menjatuhkan ras yang ini atau suka mengadu domba yang ini. Nah, di situ pasti dampaknya
ke peserta pemilihan akan ada suara yang hilang gitu dari peserta pemilu. Jadi memang dampaknya ini isu sara, hoax maupun ujaran kebencian sangat seksi untuk dibahas di masyarakat. Tapi memang harus saya dari Bawaslu meminta juga teman-teman di sini semua agar bisa juga turut membantu Bawaslu bersama mengawas demokrasi kita. Gitu, Karis. Ya, terima kasih Kak Rey. Selanjutnya saya akan melempar pertanyaan untuk Pak Deddy Maurits. Untuk Pak Deddy Maurits, mengapa isu hoaks dan isu sara sebagai ancaman serius di kalangan masyarakat? Ya, tadi sudah disampaikan ya oleh beberapa pembicara sebelumnya. Saya mencatat yang pertama sekali hoax itu merusak akal sehat. Artinya apa? Karena satu isu yang sensitif yang menyentuh emosional seseorang, dia bisa melakukan satu tindakan pidana, ya Bang Ruhut, melampaui kalau kita berada dalam posisi normal gitu. Jadi dia sudah terbakar oleh emosinya sehingga rusak akal sehatnya. Sedemikian berbahayanya hoax ini sampai-sampai hal-hal di luar kewajaran pun bisa dilakukan, bisa dikerjakan. Dia rela masuk penjara, keluarganya itu terabaikan hanya karena terbakar oleh emosi, oleh berita yang tidak jelas. Karena mungkin keyakinannya merasa dia terusik sehingga pada akhirnya dia melakukan tindakan-tindakan perbuatan melawan hukum, misalnya seperti itu. Yang berikutnya, hoax itu yang jelas mendelegitimasi proses pemilu. Akhirnya muncullah sebuah hasil pemilu yang tidak berkualitas. Jujur kita katakan hari ini polarisasi antar pendukung yang bisa juga berbentuk kelompok agama, tadi sudah disampaikan oleh Bang Ruh, mayoritas, minoritas, itu udah terbentuk gitu. Dan saya nggak tahu ini sampai kapan akan berakhir. Artinya apa? Saya sudah sampaikan tadi, pasar itu sudah terbentuk. Sehingga kapanpun produsen mau melakukan aksinya, itu dengan mudah itu bisa disentuh. Karena polarisasi itu sudah ada, sudah terbentuk di antara keduanya, yang saling berhadap-hadapan. Baru kemarin saya tahu yang namanya kue klepon, sering makan tapi nggak tahu namanya, tapi gara-gara berita huru-hara itu pada akhirnya saya tahu nama kue itu, tapi hanya gara-gara kue saja pun kita jadi berantem gitu di media sosial. Sedemikian sensitifnya permasalahan sara ini, yang pada akhirnya kita begitu mudah diobok-obok. Jadi polarisasi ini memang sudah terbentuk, dan repotnya memang harus ada upaya yang betul-betul terstruktur dan nyata, masif untuk bagaimana caranya kita direkatkan kembali ya, tentu dari berbagai pihak, segala macam cara untuk bisa membuat ini bisa menyatu kembali. Dan ujung dari semuanya ini ya terjadi apa? Disintegrasi bangsa. Perpecahan yang akan merusak kesatuan kita dan akan mengganggu kenyamanan kita hidup sebagai satu bangsa dan satu tanah air. Jadi itu dari saya. Dan untuk Pak Deddy lagi, apakah masyarakat sekarang sudah kritis dengan menanggapi isu hoaks dan isu sara? Untuk Pak Deddy. Saya jawab belum, pastinya belum. Kenapa belum? Karena memang hoaks sampai hari ini masih marak. Seperti yang saya katakan tadi, pemilu 2019 adalah pemilu dengan semburan hoaks terbanyak di sepanjang sejarah. Jadi dari situ kita bisa melihat, mengindikasikan bahwa memang masyarakat belum kritis, karena grafiknya itu terus naik begitu. Dan kemudian maraknya hoax ini sebenarnya kan mencerminkan daya nalar yang mana masyarakat belum mampu menyeleksi mana berita faktual,
mana yang merupakan opini, mana yang merupakan berita bohong dan sebagainya. Dan kemudian seperti yang saya katakan tadi, karena memang di sekolah kita nggak pernah diajar untuk berpikir kritis. Padahal ini sebenarnya yang perlu untuk disampaikan kepada masyarakat. Tadi mungkin ada Bang Joshua dari media. Ya terus terang sekarang kita merasa prihatin. Kenapa? Media itu kebanyakan udah nggak netral lagi gitu. Tergantung kepada siapa pemiliknya dan apa kepentingannya. Sayangnya media-media mainstream, media besar, pemiliknya itu adalah tokoh-tokoh politik nasional. Jadi tergantung mau kemana ini diarahkan, pesanan siapa, seringnya seperti itu. Tapi itu memang sudah terjadi begitu lama ya. Nah, tinggal tadi sudah disampaikan dari pembicara-pembicara sebelumnya, hati nurani yang berbicara. Bagaimana kita memberikan, kita punya tanggung jawab sosial, kalau berita ini kita sampaikan, apa dampaknya bagi masyarakat. Kalau hanya sekedar untuk supaya banyak yang sungguhnya kita menjadi jurnalis yang tidak bertanggung jawab. Jadi yang mau saya sampaikan di sini bahwa memang peran dari semua pihak sangat dibutuhkan untuk membuat masyarakat menjadi sadar bahwa hoax ini sangat berbahaya. Ini adalah pekerjaan kolektif dari berbagai pihak. Pemerintah, aparat keamanan, polisi, kejaksaan, ada Bawaslu, itu Gakumdu, ya, dan kemudian ormas-ormas yang mencintai NKRI, anak-anak muda, kaum milenial, semua. Jadi harus ada upaya bersama untuk membuat masyarakat ini menjadi sadar. Masyarakat sampai hari ini belum melek terhadap mana yang berita hoax, mana yang tidak. Itu buat saya. Ya, terima kasih banyak untuk jawabannya dari Pak Deddy Moritz. Dan saya akan melempar pertanyaan ini ke Ibu Sondang. Untuk Ibu Sondang, apa yang menjadi saran untuk pemerintah agar isu SARA dan isu hoax tidak terus terjadi di tengah-tengah masyarakat? Untuk Ibu Sondang. Mohon maaf, Bu, suaranya. Sorry. Ya, jadi saran saya kepada pemerintah supaya pemerintah lebih tegas dalam hal pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran, khususnya untuk mereka-mereka yang terlibat di dalam politik ini ya, perpolitikan kita. Jadi yang kedua, saya rasa pemerintah perlu membuat satu sistem di mana pemerintah bisa mengantisipasi, mencegah berkembangnya atau menyebarnya isu-isu SARA dan isu hoax itu. Jadi misalnya bagaimana dibuat sistem teknologi informasi bahwa ketika satu informasi dimasukkan ke dalam satu media, apakah media mainstream atau yang lain, pemerintah bisa langsung membuat semacam penyaringan begitu. Jadi nggak bisa langsung sampai kepada masyarakat gitu. Nah, saya nggak tahu bagaimana cara, tapi pemerintah pasti tahu, punya ahli-ahli untuk itu. Yang ketiga, saran saya kepada pemerintah supaya memberikan edukasi politik kepada masyarakat lebih luas lagi, dan harapan saya jangan ketika pilkada sudah dekat gitu. Kalau boleh dari sekarang sudah dimulai supaya punya waktu yang cukup panjang. Karena gini, masyarakat itu kan saling mempengaruhi ya, ketika mereka ngobrol di warung, di perkumpulan-perkumpulan, ada topik yang mereka bahas tentang ini. Lalu yang keempat, menurut saya untuk pemerintah, memang Pak Jokowi sudah membuat itu dalam kurikulum sekolah-sekolah juga, Pancasila dan nilai-nilainya itu supaya kembali ditanamkan, diterapkan, dikembangkan kebangsaan,
kesatuan itu lagi dikembangkan di masyarakat kita, sekolah-sekolah, perkumpulan-perkumpulan, komunitas-komunitas, bagaimana caranya supaya ini difasilitasi oleh pemerintah dalam persiapan-persiapan untuk pilkada. Itu dari saya. Terima kasih atas jawabannya. Pak Ruhut, Pak, pertanyaannya, bagaimana tanggapan Bapak sekarang ini terkait hukum yang dijalankan bagi orang yang memakai isu hoax dan isu sara di Ya, terima kasih. Tanggapan saya, pemerintah sudah mulai, ya, seperti oleh pembicara-pembicara tadi, beberapa yang melakukan hoax yang kita lihat terang benderang galaknya nggak ketulungan, ya, tapi setelah diikuti, ditangkap, kita tahu hatinya kecil sekali, nangis, minta maaf, menyesal, tapi waktu bikin dia kok nggak sadar gitu, ya. Nah, tapi supaya ini terus dipertahankan oleh pemerintah, ya. Dan sekali lagi memang kita mohon sama kita semua di sini, kita mohon kepada pemerintah jemput bola, ya, jangan jadi pemadam kebakaran. Setelah terbakar baru dipadamkan, tapi pencegahan, ya, lakukan pencegahan. Tadi yang dikatakan Deddy Maurice itu bagus sekali, ya. Semua kita ini harus bekerja dengan hati, ya, bekerjalah dengan hati, ya. Dan kalau kita bekerja dengan hati dan berangkat dengan semangat kebersamaan, nggak bisa tuh mereka mau aneh-aneh. Akhirnya kan yang melakukan gini-gini kalau nggak barisan sakit hati kadrun. Kan itu aja kok, nggak ada yang lain. Saya orangnya paling terbuka kok, karena itu mereka juga sebelah sama saya, tapi EGP emang gue pikirin. Ya, saya NKRI, saya merah putih. Jangan kalian coba-coba ganggu Indonesia tercinta kami ini, kan begitu. Ya, jadi saya lihat semua yang dari tadi bicara, waduh, aku senang sekali, ya. Kita semua sehati, itu yang dikatakan Deddy tadi, kita harus sehati, ya, dan bicara dengan hati nurani kita yang paling bersih, paling dalam, ya. Kalau itu kita sampaikan, apalagi tadi sudah ada Pak dari media tadi Pak Sihombing, ya, media itu memang kita harapkan sekali, ya. Media kalau semua seperti Pak Sihombing baik sekali. Jadi kita harapkan itu tolong dibantu, terangin, ya. Ingat ini reformasi loh. Mudah menyampaikan kepada rakyat, karena rakyat di era reformasi itu sangat cerdas sekarang, nggak seperti dulu. Jadi kita jangan putus asa, sampaikan kepada mereka. Dan ya jujur saja, yang kemarin kita bicarakan 2019 rame, saya jujur aja, saya terima kasih itu sama Pak Prabowo, pendukungnya yang paling rame mengenai SARA kemarin, mengenai berita-berita yang ngeri-ngeri itu, tapi beliau diminta menjadi pembantu Bapak Presiden, beliau sangat membuat suhu politik ini turun. Kita harus berterima kasih dengan Pak Prabowo. Dan yang mau menggunakan Pak Prabowo sebagai alat, apa yang mereka inginkan, sekarang lihat marah-marah semua kan. Pak Prabowo jangan maju lagi 2024, Pak Prabowo jangan begini, siapa lu ngatur-ngatur Pak Prabowo, ya. Hal-hal seperti ini, tapi kita harus berterima kasih, ya. Jadi suasana jadi turun baik, ya. Hubungan yang baik antara Pak Prabowo dengan Ketua Umum saya, Ibu Megawati Soekarno Putri itu baik sekali sekarang. Begitu juga elit-elit, ya. Tadi apa yang dikatakan Rens Gloria itu baik sekali. Ini politisi-politisi. Ya tolonglah para politisi, ya. Jangan gilirkan kepentingan partainya menguntungkan. Beda dengan kalau yang tidak menguntungkan, janganlah. Ya, itu yang saya katakan. Partai juga semua harus dengan hati yang bersih. Nggak usah khawatir kok. Kalau kita bekerja dengan hati yang bersih, ya, rakyat yang cerdas itu nyatanya ya bukan karena saya PDI Perjuangan. Survei sekarang partai kami masih yang paling tinggi, sekitar lebih kurang 30% loh. Ya, partai-partai lain turun semua, ya, jauh dari kami. Ya, mereka cuma belasan persen, tinggi, jauh sekali ketinggalan. Nah, itulah bekerjalah kita dengan hati yang bersih dan kita tindak, ya, kalau ada kader kita yang terlibat korupsi, terlibat syarat, terlibat yang lain-lain, kita beri sanksi yang keras. Sanksi ini sangat penting. Itu tadi saya mohon kepada Rens Gloria dari Bawaslu, ya, tolonglah nanti pilkada kita nanti ini para calon-calon itu baik calon pasangan gubernur dengan wakilnya, begitu juga bupati, wali kota, ingatkan kalau Anda tidak bisa mengendalikan tim sukses, partai pendukung dan
Bawaan ke bawahnya lagi, jangan cuci tangan. Oh, itu bukan tim kami, nggak boleh begitu. Ketahuan kok, ya, dari nadanya, ya. Anda akan kena sanksi administrasi. Apa itu? Diskualifikasi. Tegas, ya. Dan yang melakukan isu-isu itu Uber sekarang. Kita percaya, kita mohon Bapak polisi, kita bangga. Kalau nggak ada polisi sebagai Kantimas, mau kemana kita? Begitu juga Bapak-Bapak kejaksaan. Mereka ini kan tim semua nih. Bawaslu ini kan pengawas, ya. Tim-tim di situ yang kuat, ya. Tindak, Pak. Biar rakyat itu merasa tenang. Dan mereka juga kalau dilakukan hal yang tegas, mereka mikir juga. Tapi kalau kita mengalah karena mereka tekan seolah-olah kami people power dari mana loh? Cuma segitu aja kok people power. Pernah ngumpulin massa banyak bukan karena dia kumpul, karena sebelah aja sama Ahok. Kan itu aja. Jadi yang hebat itu Ahok yang kemarin rame-rame itu, ya. Bukan kepala-kepala sukunya yang digadang-gadang hebat sekali, enggak. Nyatanya setelah Ahok diproses, tiap mereka bikin gerakan, itu juga dulu nggak sebanyak itu kok, dimakap banget itu. Ya, bilang sekian juta yang datang, emangnya kita nggak bisa hitung? Kita hitung juga kok, kan bisa lapangan itu dihitung. Oh ini masa ini begini, kepadatannya begini-gini, oh ya lebih kurang 2 juta. Tapi dibilang 7 juta ya biarin aja ya. Bayangin lah gimana kalau nanti menang mimpin republik. Jumlah masa jadi makap, gimana nanti dengan anggaran? Ngeri kali. Karena itu kita berserah kepada yang maha kuasa Tuhan. Tuhan itu baik. Tuhan itu tidak mau memenangkan orang yang modalnya ondok. Omong doang. Tidak bekerja dengan hati. Kita ini kan karena kita bekerja dengan hati. Saya nggak bilang apa. Saya 2 periode jadi anggota DPR di daerah. Ya jujur saja saya ini minoritas. Saya terbuka. Ya. 2 dapil saya selalu pemenang. Ya. Padahal di daerah yang saya minoritas. Akhirnya kembali ke diri kita kok. Ya. Saya mohonlah kita harus tetap rendah hati. Kita sadar kita adalah pelayan daripada masyarakat. Ini semua kok bisa kita atasin. Kita lihat nanti. Saya punya keyakinan 2020 ini nanti 19 Desember sesuai dikatakan Rain Gloria, ini akan baik. Saya terima kasih nih dengan Bu Sondang, Dedi, Yosua Sihombing, tadi para narasumber ya. Mereka tidak salah ya. Duo ini mengundang tokoh-tokoh ya. Walaupun saya sebenarnya udah kenal mereka tapi saya bangga. Mereka orang-orang hebat. Aku sebenarnya nih aduh ada acara lagi, tapi kita berapa menit lagi ya kawan? Berapa? 10 menit lagi, Pak. Oh ya. Halo, Pak. Ya. 10 menit lagi, Pak, waktunya. Oke. Nah, nggak apa, aku tunggu. Aku kebetulan di bawah ada kebaktian bini gue ulang tahun, tapi nih demi acara kita gue bilang sama istri gue, ya udahlah gue udah ada janjian ini, gue bilang sama duo. Ini duo ini hebat-hebat, ini generasi muda milenial. Ayo silakan. Oke, Pak. Makasih, Pak. Untuk Bang Joshua terakhir, Bang. Antisipasi dari media sendiri bagaimana, Bang, dalam supaya tidak tidak memberitakan isu hoax dan isu sara. Oke, antisipasi tentunya kita harus belajar dari apa yang sudah terjadi di pemilu 2019. Karena itu pemilu, saya kurang tahu bagaimana pemilu-pemilu sebelumnya karena terus terang saya belum mengikuti secara mendalam. Cuma di pemilu 2019 kemarin itu saya yang ngikutin. Pemilu 2019 dengan kontestasi yang sangat panas, terus dari para pendukung keduanya juga sangat saling panas, lalu banyak dinamika yang terjadi di saat pemilu 2019 itu. Kita sebagai wartawan harusnya, kalau menurut saya harusnya kita belajar dari apa yang udah terjadi pada sebelumnya. Contoh, pada waktu Bawaslu di demo secara besar-besaran 21, 22, dan bahkan itu sebenarnya sampai 23 Mei subuh, itulah kenapa kehati-hatian media harus.
Karena apa? Karena dengan kecanggihan teknologi, bukan hanya kita sebagai yang benar-benar pekerja media, profesi wartawan yang melakukan, yang bisa melakukan perekaman atau apa, tapi masyarakat di sekeliling itu pun melakukan perekaman dan dengan disebarkan lagi dengan caption-caption yang tidak-tidak. Itulah yang membuat demonstrasi waktu 21 hingga 23 subuh Mei itu menjadi semakin memanas. Kita sebagai media berarti dari situ harus berhati-hati. Kalau perlu, kalau saya jadi pimret, jadi yang mempunyai media, seluruh konten ataupun contohnya yang sangat identik itu foto, video, harus dicantumkan search create by-nya. Karena apa? Dengan begitu tidak bisa dimanipulasikan dengan orang-orang atau oknum-oknum yang dengan sengaja mengungkit kembali video-video apapun itu, khususnya di dalam pilkada nanti nih 2020 Desember, yang nanti memicu kembali panas lagi. Kalau saya sebagai pekerja media begitu. Lalu yang lain, kita sudah cukuplah membuat berita isu ini, isu A, isu B. Sebagai pekerja media, mungkin banyak para wartawan ataupun jurnalis yang menganggap dirinya atau sudah sangat keren atau dengan idealisme jurnalistiknya, dia membuat berita yang bombastis. Tapi padahal intinya tidak ada. Maksudnya intinya tidak ada itu, dia membuat clickbait. Dia mempelintir kutipan ataupun quotes dari narasumber-narasumber. Nah, itu kan justru membuat para pembaca, masyarakat itu yang mengetahui informasi tersebut, apalagi konteks pilkada ini di tengah pandemi, di 270 daerah pelaksanaan pilkada, hanya 9 provinsi dan selebihnya kabupaten kota, itu kita tidak tahu, kita tidak bisa secara keseluruhan menjamin bagaimana pemberitaan-pemberitaan di 270 daerah tersebut terkait dengan pilkada itu aman, ataupun pemberitaan itu positif dan tidak ada yang saling memancing pemantik api dari para peserta pasangan calon yang akan mengikuti kontestasi pilkada 2020 ini. Kita sebagai media, kalau saya menyarankan berhati-hatilah, karena ini kita udah perkembangan teknologi semakin pesat, semua rekam jejak digital walaupun sudah dihapus, itu dapat terdeteksi kembali. Itu dapat ditangkap kembali oleh mesin yang sangat canggih sekarang ini. Jadi untuk pilkada 9 Desember 2020, kita sebagai media, tulislah berita tulislah berita yang benar, yang benar-benar kita mengutip ataupun mengambil berita yang sesuai fakta yang terjadi, sesuai dengan apa yang diucapkan oleh narasumber. Jangan dipelintir. Meskipun pada media itu kalau dipelintir, nanti hukum yang berlaku adalah water flow, air terjun. Nanti dari perusahaan yang langsung ini. Tapi dari diri kita sendiri, jurnalis itu bukan bagaimana medianya, tapi bagaimana integritas diri kita sendiri menulis sebuah berita yang tepat, benar, menginformasi, mengedukasi masyarakat. Itu dari saya, Karis. Oke Bang, baik. Kesempatannya Bang. Dan terima kasih juga buat para pembicara, buat Pak Dedi, Moritz, terima kasih buat Ibu Sondang, buat Pak Ruhut, buat Karen, Gloria, terima kasih buat semuanya. Mohon maaf dari saya mungkin ada salah-salah kata atau mungkin yang tidak berkenan bagi para pembicara. Oke, kita kembali lagi kepada host, Kak Fitri. Iya, terima kasih kepada para pembicara yang telah memaparkan kondisi politik Indonesia saat ini. Karena Pak Ruhut Sitompulnya ada acara, kita majukan untuk sesi foto bersama, baru nanti masuk untuk sesi pertanyaan dari peserta. Boleh untuk seluruh peserta diaktifkan kameranya. Bagi yang ingin screenshot ataupun capture, dipersilakan waktunya 10 sampai 50 detik. Dipersilakan.
Sudah untuk sesi fotonya. Dipersilakan kepada Bapak Ruhut jika ingin meninggalkan seminar kali ini. Ya, terima kasih host yang saya hormati ya. Penyampaian saya, kata-kata saya ada yang kurang berkenan dari lubuk hati sanubari yang sangat dalam. Saya mohon dibukakan pintu maaf. Mari terus dua laki. Sukses. Aku bangga bisa ikut di forum yang sangat berkualitas ini. Terima kasih. Merdeka. Terima kasih Bapak Ruhut Sitompul. Dilanjutkan kembali kepada moderator untuk membuka sesi pertanyaan dari para peserta kepada para pembicara. Terima kasih Pak Ruhut. Yo, makasih ya. Sukses ya. Makasih. Sukses Pak. Selamat ulang tahun buat Ibu Pak. Iya, iya. Buat Ibu. Makasih ya. Sukses. Ya, terima kasih buat para pembicara, dan kali ini kita akan membuka sesi pertanyaan. Jadi buat para peserta yang ingin bertanya, mohon diaktifkan kameranya dan mikrofonnya, dan bisa juga ditulis di kolom komentar. Jadi ada yang ingin bertanya bisa langsung saja. Oke, langsung saja dari Andreas Suprianto. Tapi selama ini ada isu tuduhan kalau media mainstream lebih banyak mendukung pemberitaan pro ke rezim pemerintah sekarang. Apakah benar, dan tanggapan ini dari Mas Joshua? Jadi bisa Mas Joshua bisa kasih tanggap? Ya, tadi pertanyaannya saya ulang ya. Apakah benar media itu lebih condong ke rezim ya? Ya, benar. Oke. Kalau saya menilai pada saat ini, saya tidak menutup kemungkinan kalau banyak media pada saat ini banyak pada akhirnya berafiliasi pada pemerintahan. Itu saya tidak menutup kemungkinan, tapi pada kenyataannya saat ini justru bahkan banyak sekali media yang dia cerdas. Kenapa saya bilang dia cerdas? Dia memang selalu mengkritik pemerintahan dengan berbagai isu-isu nasional yang saat ini lagi sangat banyak diperbincangkan. Perbanyak diperbincangkan, contoh kayak kemarin isu Presiden Jokowi marah-marah saat di dalam video yang disiarkan oleh dari Setnek. Yang kedua, muncul lagi isu reshuffle yang disampaikan oleh Presiden Jokowi. Itu banyak media, bukan hanya media A, B, C, D, cuma media ini memfokuskan bagaimana pemerintah itu benar-benar melakukan kinerjanya ataupun benar-benar memberikan apa yang diinginkan masyarakat, khususnya pada saat ini di tengah pandemi. Pada saat itu, dalam contoh yang saya sebutkan tadi, yang saya ceritakan tadi, itu banyak kementerian lembaga yang tidak memanfaatkan atau tidak menstimuluskan anggaran hingga ke bawah, hingga ke masyarakat bawah, sehingga perekonomian hanya berhenti pada kalangan middle ke atas, tidak middle ke bawah. Itulah kenapa banyak kritikan kepada para menteri. Saya tidak akan menyebut pada para menteri siapa di sini. Cuma kita sudah sama-sama tahu menteri-menteri mana saja yang memang diberitakan akan di reshuffle karena pada pandemi ini pergerakannya masih biasa-biasa saja. Itu banyak loh media yang memberitakan seperti itu. Dan sangat tajam, kalau saya bilang sangat tajam, sangat kritis untuk menyampaikan ataupun mengkritisi dari apa yang yang menjadi isu nasional di tengah pandemi khususnya saat ini, gitu loh. Jadi nggak semua media yang
berafiliasi atau ini, enggak. Kalau saya sendiri tidak. Bahkan kalau kantor saya sendiri pun, media saya sendiri pun, di mana tempat saya bekerja, media kami justru sangat condong ke suara-suara masyarakat, ke suara publik. Kami selalu melakukan penyampaian ataupun door to door bagaimanakah suara publik tentang bagaimana dari kebijakan pemerintah, khususnya di saat pandemi ini, wabah yang sangat besar ini, yang kita justru tidak ada satupun bangsa yang siap menghadapi wabah ini. Itu. Jadi tidak selalu, bahkan kami pun, kalau tadi dibacakan background profile saya, bahkan kami pun tidak hanya melulu membackup apa yang pemerintah sampaikan. Jadi tidak hanya pemerintah mendorong pemerintah ini, tidak. Kami bahkan juga ikut bagaimana menyuarakan masyarakat. Cuma kami menyuarakan, bukan mengambil suara ataupun mengambil statement, quote, pendapat dari para oposisi. Karena itu nanti yang akan menjadi kesalahpahamannya, dan panas lagi nanti kontestasi politik kita di Indonesia ini. Itu kalau saya sih. Karis. Oke, baik. Buat Bang Joshua, terima kasih atas jawabannya. Ini ada pertanyaan dari Bang Ibu Rinawati Tambubolon. Lebih banyak mana dari Sabang sampai Merauke, masyarakat pintar dan bijak atau masih bodoh dan lugu sehingga politik hoax itu dipakai buat politik kotor? Ini pertanyaan buat siapa ya, Ibu Rinawati Tambubolon? Oke, Pak Ruhutnya sudah meninggalkan live meeting. Mungkin bisa diganti lagi pertanyaannya untuk yang lain. Bagi para peserta juga bisa langsung menghidupkan kameranya dan bertanya langsung kepada para pembicara. Ada Pak Nidi, ada Bu Sondang, ada Karen Gloria, ada Bang Joshua, dan Pak Ruhut sudah meninggalkan live meetingnya. Dan bisa juga kita lemparkan ke pembicara lain. Jadi kita lemparkan ke Ibu Sondang untuk menjawab pertanyaan tadi. Kalau kita lihat dengan kondisi sekarang, sepertinya masih banyak masyarakat yang masih lugu ya, masih terpengaruh dengan hoax dan politik-politik kotor. Jadi ini menjadi sorotan juga waktu kami maju menjadi caleg pada saat itu. Ternyata PR kita dan PR bangsa ini untuk mengedukasi masyarakat itu masih cukup banyak ya. Jadi kita nggak tahu sampai kapan kita bisa melihat masyarakat itu kemudian pintar berdemokrasi dan mereka pintar dalam perpolitikan. Bukan hanya masalah lugu dan bodoh ya soal politik, tapi juga karena masyarakat itu kemudian banyak yang menjadi apatis. Ya udahlah, kemudian ada orang yang memberikan uang, memberikan sesuatu, ya mereka pilih seperti itu. Jadi menjadi keprihatinan ya, tapi saya sih sudah mulai melihat ada perkembangan dari upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan juga orang-orang, kelompok-kelompok yang juga punya hati yang sama dengan pemerintah bahwa masyarakat harus pintar, masyarakat harus diedukasi supaya mereka mampu berperan di dalam perpolitikan Indonesia dengan lebih sehat. Itu dari saya. Baik, Bu Sondang, terima kasih atas jawabannya. Ini untuk pertanyaan buat Bawaslu, Karen Gloria Manurung. Pendidikan pilkada bagaimana yang baik buat generasi penerus? Apakah pantas mantan narapidana korupsi maju sebagai calon kepala daerah? Oke, ini jadi isu yang seksi juga nih kemarin yang ditanyakan kepada pimpinan-pimpinan saya di RI terkait mantan narapidana. Itu memang saya nggak akan bilang dari Bawaslu sih, karena kalau dari Bawaslu sendiri memang
banyak beberapa opini dari pimpinan saya yang menyetujui rata-rata kalau harusnya memang tidak mantan narapidana sebaiknya dikaji ulang untuk hal itu. Tapi ada juga yang mengkaji ulang terkait hal itu. Tapi menurut saya sih memang hal ini nggak bisa saya jawab sih sebenarnya. karena untuk mantan narapidana korupsi itu sangat kalau dari pribadi bukan dari Bawaslu sebaiknya dikaji ulang untuk hal itu karena kan pemimpin suatu wilayah atau kepala daerah harusnya lebih memberikan contoh yang terbaik gitu kan. Nah, untuk pendidikan pilkada sendiri yang seperti saya sampaikan tadi di awal-awal itu kami berupaya dari Bawaslu untuk memajukan pendidikan pilkada lewat Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif atau SKPP. Itu yang tadi saya sampaikan itu bisa meningkatkan angka partisipasi masyarakat sih untuk melakukan pengawasan. Jadi membantu Bawaslu untuk bareng-bareng ngawasin Pilkada 2020. Jadi bisa dan cara ngawasinnya gampang banget sama kayak kata Joshua tadi, itu bisa dengan memfoto ataupun video terkait apa temuan-temuan yang bisa disampaikan lalu laporkan ke Bawaslu setempat baik di kabupaten kota, di provinsi maupun di RI. Jadi banyak hal bisa dilakukan untuk masyarakat ikut membantu mengawasi pemilu atau pilkada. Jadi sejauh ini lewat SKPP dan sosialisasi dari Bawaslu sendiri ke masyarakat. Itu sih Karis. Ya, terima kasih buat Pak Re. Bagaimana untuk Pak Dedi bisa kasih tanggapan untuk pendidikan pilkada? Untuk Pak Dedi? Halo Pak Dedi, tolong dimutkan suaranya, dihidupkan. Ya, masalah kita sekarang ini kan ada di masyarakat ya, masyarakat yang belum terdidik secara baik untuk membedakan mana berita hoax dan mana yang bukan. Tapi yang menarik tadi ada pertanyaan juga dari Bu Rinawati dari masalah masyarakat yang lugu. Justru uniknya masyarakat terdidik pun sekarang itu bisa menjadi korban hoax. Saya ambil contoh, pada waktu kasus Ratna Sarumpait, itu yang menyebarkan hoax pertama kali justru para mahasiswa dan tokoh-tokoh nasional. Sehingga menjadi heboh, sampai pada akhirnya terbongkarlah bahwa itu bukan seperti itu, bukan dianiaya. Nah, kembali bagaimana untuk edukasi politik kepada masyarakat. Tadi seperti yang saya sampaikan, bahwa memang ini adalah pekerjaan kolektif dari hulu ke hilir. Semua harus mengambil bagian untuk kita bisa mendorong masyarakat memahami persoalan-persoalan yang sedang terjadi dan kemudian memberikan pencerahan. Harus masif. Dari calon kepala daerah jangan gosok-gosok tuh isu-isu SARA. Dia harus mampu untuk menahan para pendukungnya, memberikan pencerahan agar menjaga suasana tetap kondusif, ya. Kemudian mungkin dari media tadi sudah disampaikan bahwa memang harus bertanggung jawab, gunakan hati nurani dan terus ingatkan kepada masyarakat tentang bagaimana penyebaran hoax ini memang harus kita tangani sedemikian rupa. Penyedia platform seperti Facebook, Twitter dan sebagainya, itu harus terus mengkampanyekan, mengingatkan. Kalau kita buka di beranda kita kan, seperti sekarang tuh ada tentang COVID-19 begitu. Meskipun mereka sudah punya tools untuk melaporkan, tetapi juga harus terus disampaikan kepada masyarakat. Penyelenggara pemilu, ya KPU, Bawaslu, ini juga harus terus memberikan edukasi, informasi kepada masyarakat, dan tentu bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, pihak pemerintah,
ya. Bahkan mungkin seperti yang sudah pernah dilakukan kemarin, ada semacam ronda atau siskamling. Tadi istilahnya Bang Ruhut itu jemput bola. Kita bukan hanya sekedar menunggu. Ada kelompok-kelompok komunitas orang-orang yang memang concern kepada berita-berita hoax ini dan memberikan link alamat di mana masyarakat atau siapapun bisa melaporkan supaya berita hoax ini di take down, supaya bisa disingkirkan, dimusnahkan. Dan kemudian penegakan hukum tadi juga dari aparat kepolisian, mereka sudah terus bergerak. Kita juga pernah kemarin di waktu pemilu yang lalu, pihak kepolisian datang ke tempat kita, ke acara kita, mereka membuat satu konten himbauan untuk menolak isu hoax dan isu sara. Kita dilibatkan di situ, dan kemudian video itu mereka sebar kemana-mana. Bahkan kepolisian juga bisa melakukan seperti yang selama ini, bisa berupa flyer digital atau stiker-stiker, bisa spanduk atau billboard dan lain sebagainya. Ya, dari pemerintah daerah ataupun dari ormas-ormas, kita bisa lakukan edukasi kepada masyarakat, terus mengingatkan jangan merasa lelah dan letih, karena beberapa berita hoax saja pun yang lolos dan terlanjur dipercayai oleh masyarakat, itu akan berdampak sangat buruk bagi proses demokrasi kita. Jadi itu tadi yang saya sampaikan, ini harus dari prosesnya itu dari hulu ke hilir. Proses edukasi ini bisa dilakukan bersama-sama, ya, secara kompak, dan masyarakat ini adalah bagian yang paling penting dalam perjalanan proses berdemokrasi kita yang perlu untuk kita edukasi. Kira-kira begitu. Ya, terima kasih untuk Pak Dedi atas jawabannya. Dan ini pertanyaan terakhir dari kolom komentar. Ini untuk Bawaslu. Untuk pandemi COVID-19, mungkin belum banyak yang tahu mengenai sistem pencoblosan pilkada di bulan Desember 2020. Kan yang saya tahu nggak boleh kumpul-kumpul pada saat pencoblosan. Apakah sistem yang lewat online atau masih tetap datang di lokasi pencoblosan? Ini untuk Bawaslu, Kak Rey. Ya, oke. Jadi sebenarnya kemarin sudah dilakukan simulasi terkait hal ini di KPU untuk bagaimana cara mencoblos, dan nanti dari simulasi dari awal, antrian dan lain-lain. Dan kalau kemarin pada saat, harusnya sebenarnya ini KPU yang ngomong bukan saya, karena ini teknisnya di KPU. Jadi kalau yang saya lihat kemarin memang semuanya itu diatur berjarak, karena memang kesepakatan dari pemerintah, KPU dan Bawaslu untuk tetap menyelenggarakan pilkada. Jadi memang kita mau tidak mau mensiasati untuk pemungutan suara sendiri tetap bebas dari COVID, tetap dibuat sesteril mungkin dengan desinfektan yang diberikan sebelum di TPS-TPS. Dan kalau saya amati kemarin memang TPS itu akan lebih lebar, karena dan orang yang masuk ke dalam kotak-kotak pemungutan suara itu memang sangat akan dibatasi untuk beberapa orang, dan jaraknya juga diatur seperti 1 meter dan 1 meter. Oh ya, biliknya di dalam bilik itu nanti akan diatur dari satu bilik ke bilik lain, bagaimana sistemnya, juga paku untuk menyoblos, dan juga tinta maupun hal-hal seperti itu yang teknis sudah diatur oleh mereka. Dan juga pengawas di TPS juga, dan pengawas di TPS dan yang menjaga TPS juga sudah diwajibkan untuk memakai masker, face shield, dan juga wajib memakai desinfektan. Jadi awal sampai akhir itu yang masyarakat yang ingin mencoblos wajib untuk disterilkan dari suhu dan lain-lain, agar tidak menyebarkan virus-virus corona. Begitu sebenarnya dari saya.
Terima kasih banyak buat Kak Rey atas jawabannya, dan terima kasih juga buat para pembicara yang sudah memberikan jawaban-jawaban yang cukup memuaskan pada seminar kali ini. Dan kita akan mengakhiri seminar ini di sore hari ini, dan saya akan melemparkan kepada host kita, Fitria Syahaan. Terima kasih kembali kepada para pembicara. Di antaranya ada tadi Ibu Sondang Natalia, ada Ibu Rein Gloria Manurung, ada Bapak Ruhut Sitompul, Bapak Joshua Sihombing, dan Bapak Dedi Maurid Simanjuntak. Serta kedua moderator, Usia dan Karis, yang telah memimpin seminar pada hari ini. Terima kasih juga atas antusias teman-teman untuk mengikuti seminar pada hari ini. Semoga seminar sore hari ini bermanfaat dan menambah pengetahuan kita semua akan politik di Indonesia. Informasi tambahan, diinformasikan bahwa seminar ini didukung oleh media otoritas dan nanti akan dipublish oleh media. Di antaranya ada Mariana DS dari media suarakristen.com, ada Laude Juhari media Demokrasi News, ada Hotben L dari media Pilar NKRI, ada Hendriko Syahaan dari media Faktualnet dan Gramedia Post. Informasi selanjutnya nanti bisa kami santumkan di kolom komentar untuk emailnya di johansopaheluakan@gmail.com. Akhirnya, mohon maaf jika ada kekurangan dalam acara ini. Kami berdoa untuk kesuksesan pilkada nanti dan tentunya berdoa untuk kesuksesan kita semua. Seminar online bertema membasmi isu hoaks dan sara di pilkada serentak saya tutup secara resmi. Bijaklah dalam bersosial media dan tentukan pilihan Anda dengan tepat di pilkada Desember mendatang. Terima kasih semua, sampai jumpa kembali, selamat sore.